الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. قيامه تعالى binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawannya alla yakuna qaiman binafsihi, artinya bahwa tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya. Mustahil ia tiada berdiri dengan sendirinya. Wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dalilnya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, artinya bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya kaya daripada sekalian alam. Makna yang nyaman, mustahil Allah itu bertempat. Jadi makna yang nyaman, mustahil Allah itu bertempat. Kenapa mustahil bertempat? Karena mun Allah itu bertempat berarti berhajat berdiri kepada sebuah tempat. Bahasa Arabnya anna dzatallahi ta'ala ghaniyatun an mahallin, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkaya daripada tempat. Ini i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat konsep Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, lalu ada ayat surah Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bahkan ada di surah Sajadah kalau ada salah juga. Nah, tsummastawa 'alal arsy. Artinya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu yang maha penyayang di atas aras berada. Ayat mengesahkan mun dibaca seorang kada peguru lalu memadahkan Allah tuh bersemayam di atas aras. Aras tuh tinggi lah. Jadi aras tuh kayak ini nah. Ini langit pertama aja belum. Jarak bintang terdekat dengan bumi itu yang paling parah, bintang itu yang paling parah, jaraknya menurut ilmu bubuhannya sekitar 7 triliun kilometer. Itu paling parah, 7 triliun kilometer. Cara mengukurnya kayak ini. Ini cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, lalu diperiksa berapa tahun sampai ke bumi, lalu dihitung berapa kecepatan cahaya. Jadi ketemu jarak antara bintang dengan bumi. Dan bintang itu
lebih besar dari bumi sekitar 1000 bahkan 1500 kali lipat. Jauh, jadi kelihatan halus. Kayak melihat pesawat terbang muatannya 200, 400, bahkan sekarang ada pesawat terbang muatannya 700 lebih yang dalam pesawat tuh punya musola. Itu kalau kada salah punya Emirat. Kelihatannya pesawat tuh halus padahal isinya 200, 400 sampai 700 sekarang. Kenapa jadi jauh? Karena jaraknya melebihi 15.000. Nang di atas pesawat mengitihi truk halus kenal. Halus. Kayak aja truk tuh kayak korek api jarak. Bintang kenapa pindah halus? Jarak. Dan bintang itu jauh lebih besar dari bumi. Berapa bintang di langit? Miliar. Mana dalilnya? Setiap bumi bergerak itu diapit 2 galaksi. Namanya galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti. Nah, satu galaksi ini minimal 1 miliar bintang. Kayak ini lu memaham bahasa ini, betapa tungaunya kita di hadapan Allah. Bumi baagaklah apa yang diagakakan tungau. Bumi ini tungau, bukan kitanya lagi. Bumi ini nah, seakan-akan setetes air di tengah laut yang luas. Tapi kenapa di bumi ini maka dihidupakan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya kami mengutus engkau Muhammad menjadi rahmat sekalian alam. Karena di bumi ini ada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ada di kitab lah, mengaji di luar ulun. Nah ini jauh bener deh, tungau bener nih. Apa nang disombongakan? Biasanya orang ambungan tuh Pak miskin pujian, lalu minta pujian. Kalau sudah kanyang pujian untuk apa? Nah jadi apa nang disombongakan tungau? Tungau, ulun tungau, pian tungau, bukan kitanya tungau Pak, bumi ini sebijian tungau di hadapan kemaha besaran. Nah, ning itu jauh, tuh aras tuh jauh lagi. Kayak apa yang membayangkan jauhnya? Nah, lalu di ayat lain, ada berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mananya akan engkau Muhammad tentang aku, jawab parak. Nah, di satu sisi di Quran madahakan parak, di sisi lain dipadahkan di atas aras. Hendak memahami seorang keharatan. Lalu oleh Abul Hasan Asy'ari qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, mustahil bertempat. Mustahil bertempat. Ada di aras satu ayat mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mun parak itu tadi jauh bener lu ngesahkan lah sampai bintang-bintang digesahkan nih. Matahari kita nih Pak jaraknya sekitar 1.500 juta kilometer, kan diukur dari cahayanya itu. Dan matahari itu bukan 150 juta lah, 200 bumi sebiji matahari. Matahari itu gugur gitu, habis kita sudah. Kan betapa kemahabesaran Allah dan betapa kasih sayangnya Allah. Dan karena di bumi ini ada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada papai kita nih ada kada papai kayak itu lah. Ada kita kada papai juga, kada ada kita kada papai juga, kada mempengaruhi kemahabesaran. Karena dia koler seruan situ aja, kurang gin koler juga mau undang. Model kayak itu toh, empat makan luar. Nah, udah koler seruan situ aja, orang gin koler mau undang.
Nah itu modelnya kada papai. Nang kada papai ini biasanya sombong lah. Dasar tungau. Tungau. Nah tungau. Nah ini anulah. Lalu kenapa ayat itu ada? Nah ini ayat nih kayak ini. Ini ayat nih. Kita bicara ayat inilah. Ar-Rahman ala arsyistawa. Kita berdoa kan kayak ini kalau nang ulama Banjar. Ulama Banjar. Makanya banyak itu gambar-gambar Tuan Guru Banjar. Nah ini rapat. Nah, ini Banjar lah. Nah, nang bubuhan Banjar kayak berdoa. Nah, jadi ulama Banjar kan berdoa seperti ini. Nah, itu gambar-gambar Tuan Guru. Nang nampak benar tuh, nang ulun ingat mulai bahari itu Tuan Guru Zainal Ilmi. Nang di Kalampayan tuh gambar situ nampak benar tuh. Nah, di sini. Nah, iyalah. Nah, itu mulai bahari lu ingat tuh hitam putih gambar hidupnya gitu. Nah, ini Pak tujuannya ke atas. Ini rapat, mata melihat ke sini. Nah, mata melihat ke sini. Nah, ada kita ini kan berdoa pembarang jangan kayak ini kan pembarang ini kan dapat sunnah juga ikut Tuan Guru kayak ini nah itu telunjuk nih ke atas. Ada kita kan nang kayak ini. Nah, ini pulang betanah ya. Nah, jadi ini Tuan Guru kita aja nah. Nah, Tuan Guru Banjar nah. Nah, matanya melihat ke sini, ujungnya ke sini. Kan Tuan Guru Banjar diiringi itu. Nah, jadi berpahala kita. Kenapa kan jadi kayak itu? Mengikuti Tuan Guru Urung Bahari itu aja. Ulun gin membaca doa mengikuti doa yang pernah dibaca guru ulun. Jadi ulun nih berdoa tapi mengikuti yang pernah dibaca guru ulun. Jadi kapan yang disombongkan doa nih mengikuti guru ngarannya fana fisyakh. Kada ulun yang berdoa kada ulun baca akan doa sidinja itu. Nang pernah dibaca guru. Jadi nang afdal itu doa itulah nang pernah dibaca Nabi. Jadi kita ini mengambil berkat pernah dibaca Nabi. Yuk ini nah pernah dibaca Nabi. Masalah di hati nang hendak kita biar kada berdoa Tuhan gin tahu. Biar pian uring Tuhan gin tahu. Jadi doa nih mengambil berkat pernah dibaca Nabi. Aku berdoa ini pulang nang ringan. Pernah dibaca guru kok itu aja sudah. Jadi kita hilang sombong ngarannya fana fisyakh. Fana fisyakh. Nah jadi babulik pulang kita kisah berdoa ini. Mari kita berdoa kepada yang di atas sana. Di atas Allah ada. Menandakan takzim namanya. Takzim itu memuliakan. Bahkan dalam ilmu nahwu itu kada mau disebut kalimat Allah itu maf'ul bih. Tapi disebut mansub ala ta'zim namanya. Nah jadi mari kita berdoa kepada yang di atas maknanya memuliakan. Jadi bukan berarti Allah di atas karena hakikatnya Allah itu mustahil Kenapa kita sembahyang menghadap Baitullah? Baik. Kita sembahyang menghadap Ka'bah nih. Ka'bah, ya. Disebut Baitul Atiq karena rumah pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, ini awal mula rumah pertama di muka bumi itu di kota Mekah. Hudan lil alamin jadi petunjuk bagi alam. Nang maulah Baitullah itu asalnya malaikat. Untuk apa? Sebelum Adam diciptakan lah ribuan tahun. Yatufu alaihimul malaikah gunanya bubuhan malaikat itu tawaf. Waktu banjir Nabi Nuh itu tinggal bungkahan. Nah, ibarat ada kalau orang kebakaran tuh berbungkah itu nah. Bungkahan ini disebut Bekkah. Di zaman Nabi Ibrahim 7 turun kemudian diperintahkan Hajar dengan Ismail di situ namanya cari banyu. Nah, iya nang tahun itu direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Sambil merenovasi Ibrahim, itu Ismail tuh bergaya aja. Susun batu, susun batu. Susunan batu Ismail disebut hijil Ismail. Ada nang belingkar tuh, nang belum suah tulak, mudahan tulak.
Nang belum haji mudahan haji. Tahu haji larang kamu murah ada urusan. Bah haji itu bukan orang sugih Pak, orang dipanggil. Banyak enang sugih gak ada tulak. Nah, orang dipanggil mudahan karena panggilan lah. Nah bundaran gitu nah. Nah bundaran. Nah itu Hijir Ismail. Di Saudi itu kan sesuatu tuh kalau dibikin monumen atau sejarah, ini teliti. Pancuran Amas, kenapa ada? Ini mesti punya sejarah dan teliti. Kalau kita di Banjar ini kan tunggul gin bakar amat. Ada tunggul bakar amat di Banjar nih dan dari Kelambu Kuning. Kenapa tunggul jadi bakar amat? Tuh tahulah ujar sebahagian sejarah mencatat waktu ketika Ismail bersandar kapanasan Allah buka sedikit jendela surga, yaitu Pancuran Amas. Kan sayang banget Tuhan dan Ismail nih. Orangnya penyabar, orangnya penyantun, orangnya halim, orangnya kada kawa dilawan. Artinya penyabarnya tingkat tinggi sudah si Ismail. Makanya ujian nang mencari banyu waktu Bukit Safa Marwah siapa? Hajar Ismail. Waktu ketika disembelih nang sanggup disembelih itu anaknya siapa? Ismail. Itu berjalan ke setumat tuh caka di Banjar menyembelihnya di Gambut. Faktanya di mana? Waktu ketika sidin bajalan digoda iblis, tawak sidin lawan bato, digoda pulang nang bini, tawak lawan bato, digoda lagi nang anak, tawak lawan bato, ya jumroh. Dari situ Pak 10 kiloan menuju Jabal Kurban dah. Pada sedikit siapa nang sanggup menahan ini? Ismail. Kenapa Ismail penyabar? Mamanya penyabar. Kenapa Ishak langkar? Ishak ini bungas, gagah, langkar, pintar. Mana bungas, pintar. Nah, kenapa Ishak langkar? Fakta. Siapa anak Ishak? Yakub. 2 anak Ishak lah, Is dengan Yakub. Nah, Yakub punya anak berapa? 12. Dari 4 istri. Nah, dari anak Yakub ini siapa yang terkenal langkar? Yusuf. Yusuf kenapa langkar? Kainnya langkar. Kenapa jadi kainnya langkar? Paninian orang langkar, Sarah langkar. Sarah langkarnya minta ampun. Nah, jadi lewat Ishak keturunannya pintar, langkar. Lewat Ismail keturunannya adalah sabar, akhlakul karimah. Kenapa berbeda? Padahal semuanya anak Ibrahim, umanya belain. Nah itu aja. Ya ada kasih nang bini 2. Ada tapi bihinip hutan. Coba pitih umahnya belain. Kenapalah anak Yakub dari Lea. Nah 4 itu Robin, Smith, Leos dengan Yahuda. Anak bini kedua dari Rahel itu Yusuf dengan Bunyamin. Nah, nang bunuh lawan Yusuf siapa? Anak bini pertama namanya dari Lea. Lea punya anak 4 tapi 1 yang hendak mencaburakan ya. Siapa yang dihiri? Yusuf. Kenapa jadi sifatnya berbeda? Umanya balain. Jadi ibu-ibu nih pintu kelakuan. Demikian pemirsa yang berbahagia. Ya, kalau kepengen amun mamanya tuh katuju belanja, anaknya katuju ke mall loh. Amun mamanya pamalar, anaknya jedam. Ada kemungkinan loh, karena karakter anak itu kan dari mama. Itu ya mamanya ini belain deh. Mama hebat seperti mamanya Ismail, Siti Hajar sabarnya minta ampun, keturunannya luar biasa. Dari keturunannya apa siapa keturunannya seketurunannya dari Ishak langkah-langkah pintar-pintar sampai sekarang Pak yang menguasai dunia teknologi itu keturunan dari Nabiullah Ishak. Langkah-langkah pintar-pintar. Nah, jadi mun kita jangan tukang nang bujang-bujang lah. Mun hendak bisi anak nang baik, cari bini nang baik. Mun hendak bisi anak nang langkar tapi kujul-kujul, cari nang bejoget aja. Nah, itu tapi ngalih. Nah, menentukan. Jadi pian tuh buai kunci akhlak, kunci karakter. Nah, kita kembali. Jadi tadi tapi lalakian nih lah lalakian ini biar kayak apa jagaunya sasingot pina memanting tatu hibak
bilanya ada orang lewat sedikit pukuli sidin dikiau bini sini aja bini inggih aja selamat dah mun dicari ada nah satu hibak makan pentol ada waninang padas nah iya dah nek jadi bebinian jangan menguasai di rumah lah, jangan kurang berkah nambah nanung kepala bener jadi ini kita berbalik kisah tadi. Nah ini Baitullah, kisah Baitullah adalah Baitullah. Nah dari sebelum ini memang karakteristik masjid itu ada 3 Pak. Di zaman Nabi sudah digambarkan 3 karakteristik masjid itu ada 3. Sebenarnya masjid kita ini sentral sebenarnya, titik sentral peradaban itu kan ini sentral Masjid Nabawi. Masjid transit di Masjid Rasulullah itu ada di zaman Nabi namanya Masjid Qiblatain. Itu masjid transit. Masjid pendidikan ada juga. Jadi masjid itu punya karakter lah, punya karakter, posisi dan karakter itu berbeda. Nah, jadi sama ulun menggambarkan nih Masjid Qiblatain yang ulun bahas di sini. Ini masjid transit di zaman Nabi. Transit itu masjid persinggahan. Ya kan ada orang mudik ke hulu sungai itu singgah ke masjid, dikira malaikat sambahyang, saya kami benar ya. Bapak kami kalau membuat celengan pulang. Ulun bu maaf ampun bila bakami di masjid ulun banyak buat celengan karena ulun tak pakai leding bumbuhan wakaf. Ulun berusaha singgah bakami itu ke toko aja. Ini mana bakami, mana behira, mana mandi, celengannya dadah aja dicidingi wara. Biar pakai duit siapa nih tuh? Amun hendak apik lah. Nah, hendak apik. Menata makannya situ. Jadi inilah boleh kisah-kisah. Dicilingi wara, malaikat bingung nak mencatat sembahyang. Nah, lalu tadi masjid nang Qiblatain ini waktu Nabi sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 rakaat itu turun perintah. Asalnya ke Masjidil Aqsa. Ujar Jibril turun membawa ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan arah Muhammad ujar Jibril lalu mana masanakan ayat deneh kepada Masjidil Haram jadi ubah. Jadi rakaat ketiga sembahyang zuhur. Nah masjid ini kan nang suah-suah nih nang ngancak umroh haji nih 2 kalau arah kiblatnya. Ini sejarah disebut masjid 2 kiblat. Di sini pindahnya kiblat toh. Nah maksud ulun begini, apakah Allah pindah? Kada. Kenapa kita menghadap Baitullah? Menghadap Baitullah itu hakikatnya maasi perintah Allah. Jelas? Nah, nang dihadap tuh nang apa? Nang kita hadap Baitullah nih ukurannya dada. Makanya waktu tawaf tuh dada bujur-bujur lah. Kadang-kadang, nah kayaknya, ulun gue waktu berumroh di pelakkan anak angkat sama ulun namanya 2000 November 2022 lah salah. Nah waktu itu karena anak pulakan di umur selawi 30 anak muda sebisan ya, bro nyaringi bacaannya ulun nyaringi habis full ulun nyaring waktu tawaf tuh. Nah, jadinya mah iringi ulun jangan bulik ulun garing ulun astagfirullahaladzim kenapa aku garing kira WA ayano peguruan WA kawan-kawan peguruan itu maksudnya senior pada ulun di pesantren. Nih aku nih solusi nah di Mekah nih pantang garing. Kenapa bisa garing? Nah solusi tatamo guru nang lawas di Mekah mukimin sidin keluarga Abu Yahdrawi 40 tahun sih di Mekah. Apa tadi digawi sidin bilang tawaf membimbing anak muda. Ini nyaringi, ulun nyaringi. Nah itu pak, ayo istighfar. Ampih garing. Paham lah pian maksud ulun nih kisah. Kita beribadat nyaring, tapi orang terganggu. Dengan kenyaringan sunnah kita nih, nah orang dihiga terganggu. Untung ulun langsung ditagur. Caka Allah bangkiparati di rumah, haro rumah tangga kada bahagia. Jadi jangan, walaupun beribadah itu sudah lah. Apalagi bakarokian beruntungnya. Jangan nyaring-nyaring beruntungnya. Karena rumah tangga kada bahagia. Ya camoh aja tuh. Kenapa kiparat diri masalahnya. Nah jadi nih, nah
Ini padahal bacaan bagus, sudah bacaan sunnah dan tapi orang lain berkat kita nyaring taput-tapuntal kaset Rabbana atina jadi bilang mau barang dihigani kena lagi udah bacaan. Nah itu kisahnya kan kita menjaga deh jadi nah baik. Jadi ukuran menghadap kiblat itu dada. Kenapa kita di sini ini sembah yang menghadap kiblat? Hakikatnya maasi perintah Allah. Kenapa menghadap kiblat? Maasi perintah Allah. Apakah ibadah itu semua menghadap kiblat? Banyak nang kada. Puasa ada menghadap kiblat. Nang paling kada dikatujui kanker tuh gue sekalinya puasa. Jadi ulun hanya dapat ilmu bahwasanya makan 3 kali sehari itu salah. Nang bujur tuh lapar makan waktu lapar dan waktu makan jangan kanyang, karena ini amalan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kita kan wajib 3 lapar pokoknya 3 habis selesai. Ya himong benar, kanker itu kan himong bila kita makanan. Biar anak membunuh kanker lah. Puasa. Makanya Rasulullah ini luar biasa lah. Jun Nabi sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kaina hidup kalian akan sehat. Bukan waktu puasa sehat, kaina. Ulun hanya paham lah. Kurang tuh kolesterol gara-gara apa? Makanan. Gula darah makanan, apalagi stroke banyak pengaruh Pak, getah bening pengawet kan makanan. Jadi gatalan makanan juga. Bawa obat ke dokter Gandas itu fotokopinya tuh 200 ada tulisannya. Nih ada aja yang fotokopinya. Nah, kada boleh mah banyak benar kada bolehnya. Jadi intinya kayak ini puasa. Puasa itu kan menghadap Baitullah, tapi hakikatnya maasi perintah Allah. Nah, jadi ini hakikat daripadanya Allah itu mustahil bertempat apa? Yang kedua, ini kan ada bertempat kalau tadi lah. Jadi bukan di Baitullah. Ini pengarannya masjid nih, rumah Allah. Tuhan berumah sini kada mustahil. Apa artinya rumah Allah? Rumah tempat ampunan Allah. Rumah tempat maghfirah Allah, ya ampunan deh. Rumah tempat barakah yang diberikan Allah, rumah tempat rahmat yang diberikan Allah. Makanya disebut rumah Allah, maknanya rumah yang penuh rahmat. Makanya orang pusang masuk masjid tenang masuk masjid nih. Biar bina pusang masuk masjid tenang. Bakalahi 2 laki bini masuk masjid. Buliknya celengan hilang. Nah masuk masjid tenang. Makanya ulun lancak berucap, kenapa orang masuk masjid nih hari Jumat guring. Dan anehnya pian ulun tak pikir lancak berucap tuh hari Jumat guring, ambah itu pulang waktu Jumat itu berduduk guringnya orangnya banyak, itu Sabtu teguring. Mun di rumah apa bu umur ngalih guring berduduk. Kenapa pikiran tuh? Ulun hari ini khotbah di LV disebut sekarang bukan hari pidana, warga binaan tulisannya. Maaf lah, ngalih biar mencari untuk umut berinding lu orang berzikir tahlil. Kan sebelum itu tahlilnya mah hadiah kuitannya mah ada siapapun. Nah, la ilaha illallah. Berat ulun menyamai bagi ulun lah, entah bagi orang, bagi ulun pribadi nang syahdu, nang khusyuk, nang ulun merinding, bagi ulun seorang lah, ulun wallahualam nang lain sama di LP itu berat. Bahkan ulun asa kayak apakah merinding la ilaha illallah, maka seragam. Memang situ kan masyarakat 2.500 yang masuk masjid ya 300-an lah. 10% tuh gin untung nang masuk. Nah, padahal panas Pak, ada dasi. Kipas anginnya gini kurang. Buat jikirnya la ilaha illallah, rasa ulun paling khusyuk. Apa alasannya? Bukan karena asik. Karena itu kada basi. Bukan karena tempat, kada, karena merasa berdosa. Namun hendak menagur anak tuh pian kada usah jadi pemimpin apa, menagur anak berat kan?
Oi, mau menagur bini kacakinya pinggang harus tak undur. Berat kelak. Nah, kayak ini aja nang hakikat nang memberinya hidayah bukan kita, Allah. Itu aja. Amun kita nang merasa kita harus diasi, kita nang harus bujur, kan hidayah milik Allah. Kenapa jadi syahdu? Karena merasa luar biasa. Inilah selawas sekarang ini ketat sedikit LB. Ketat. Semasa pemerintahan hanyar ini ketat sedikit di LB. Nah, tadi ulun kan konsultasi cuma 2-3 menit lah. Nah, di LB itu jangan kisah neraka. Jangan lawan masuk tuh jangan nang cakah, jangan sedikit ada nang nyaman dulu besok ngerokok pang 2 bal. Hebat tuan gurunya. Nang itu rokok nang 10 ribuan dah. Nah, gue bagi-bagi, ada kisah bolak-balik tuh bang ciuman lah. Jadi maksud ulun begini, merasa berdosanya itu mengakibatkan la ilaha illallah. Pinanya bila ulun di situ masuk pae nang patuhan berjauhan. Unitihi jauh-jauh, pina patuh pokok buncuinya. Supan juga ya kawan. Jadi berzikir tuh la ilaha illallah karena merasa berdosanya tuh kayak itu maksud ulun. Jadi ini bebulik kita kisah. Jadi tadi mesti dapat satu. Yang kedua, ini maknanya nih. Nah, maknanya qiyamuhu ta'ala binafsihi itu maknanya adalah kada iftiqar, kada berhajat. Nah, kada berhajat itu apa? Contoh aja ke kita lah. Misal Bu, pian minta puji lawan laki, itu aja. Lalu pian berdandan berbiru-biru di mata sini sini bahabang lipstick. Nah, namun awak kada pi putih itu jangan kandal. Karena ya tandung murah pulang. Nah, lipstick lah. Nah, pipi ini bandal. Mbak nih besampret katiak. Reksona. Mandi susu dangkau. Mbah itu laki datang. Laki ini kan 2 bulan begawe. Lalu berucap, papa. Wah, ada apa jangan laki. Ulun ini bungas lah, ada usah. Kalau pina dijawab laki 4 huruf aja. Kada mau apa piang? Maksud ulun berdandanlah tapi jangan minta puji. Itu Sehebat-hebatnya ulun belajaran nih pian. Ada jangan puji itu biasa. Sabungas-bungasnya lah, sebagus-bagusnya kita berdandan. Ada suka tuh biasa. Lalu mun kita bergantung lawan pujian, peluang ganal menyebabkan hati kita kecewa. Karena ada seberatan orang ketujuh kita. Dan ada seberatan orang memuji kita. Habis saya. Jangankan kelas kita nang abal-abal ini. Rasulullah SAW itu kayak apa sempurnanya. Itu wali-wali Allah kayak apa lagi. Kita nang uyuh nih. Hendak minta puji. Apa nang dipuji? Amun bungas itu bagus. Merasa bungas bagi orang bungas wajar. Orang pintar merasa pintar masih wajar. Tapi kurang sip lagi. Nang kacau ini sebuting. Nini 70 merasa cantik tuh kacau. Nang pintar merasa pintar manis. Tapi kurang manis. Nang bagus tuh merasa dipintarkan Allah. Nang kacau ini kada pintar merasa pintar. Hanyut kepala habis saya. Nah itu kan mabuk dengan diri kita sendiri. Nah ini ngarannya mengurangi kebergantungan kepada manusia. Nah, manusia ini tagihannya brutal loh Pak. Beneran brutal. Jadi kurangi minta tolong kepada makhluk. Karena di tangan yang salah, minta tolong kita ini tagihannya brutal. Paham kah? Pian berhutang lawan orang. Berhutang misalnya 5 juta atau 10 juta atau misalnya 1 juta atau 100.000 berhutang Mbahnya berhutang tadi lalu pian sukses nang mau hutangnya pian tuh kada sing suksesan ucap aja tuh cek ada aku semalam kamu jangan kayak itu bang ya brutal.
Jadi kurangi meminta tolong kepada makhluk karena tagihannya itu nah brutal. Brutal. Tahulah brutal, kok. Nah, iya, hamok. Nah, hamok tagihannya. Jadi mengurangi kebergantungan kepada makhluk itu ngarannya mengurangi iftikar kepada makhluk. Lalu ada ucapan yurisul fakra. Orang bahari menyambat pamali. Bahasa kitabnya yurisul fakra. Bahasa Banjarnya pawaris fakir. Bila ano di kitab ta'lim tuh pawaris fakir. Lalu si orang yang disambat berucap unda sugi hijab. Pak, ini bukan urusan duit loh. Lain. Pawaris fakir itu bisa menyerang orang sugih. Apa arti fakir? Terlalu banyak minta nilai kepada orang lain. Makna pawaris fakir itu terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Banyak orang sugih pawaris fakir. Kenapa? Minta lihat, minta puji, minta gantung kepada makhluk. Banyak. Aku kan jangan ada fakir. Dari sisi duit pen sugih, tapi pawaris fakir di hati terlalu bergantung kepada makhluk. Maka orang bergantung kepada makhluk nih hidupnya berpeluang kecewa. Itu aja sudah. Nah, jangan bergantung kepada makhluk lah. Nah, pokoknya namun biar bergantung kepada makhluk, busiah orang kada memuji, ya lah. Nah, busiah orang kada memuji. Jadi orang fakir itu dalam bahasa inilah bergantung terlalu banyak kepada orang lain. Dan jadi dikurangi bergantungnya itu nah. Kayak ini aja lah ringan. Laki bini, laki bergantung kepada bini, bini bergantung kepada laki. Busiah laki ini mati, ayo, dia bergantung. Umai laki kole, aduh, kayak apalah aku nih. Jadi dia tukang talakin, aku nih ada lagi di ngai ujah. Bebinian ini kita kau dipercaya juga, berjanji sehidup semati, belum dipatak sudah belelekan non pemandian. Pak Sufyan lah. Tapi Pak Sufyan ini setia sih Den. Caka ulun 2 hari gin sudah kawin. Masuk setia pian ya lah. Ada juga orang Pak Sufyan ini baru mati bini gin sudah kawin nih ya. Ada juga. Mau dicari ada di sini nah. Jadi kalau dikurangi kebergantungan kepada makhluk. Nah ini kita membahas qiyamuhu ta'ala binafsih nih. Nah jadi berdiri Allah dengan sendirinya mustahil bertempat. Siapa yang bisa itikad nang konsep ini? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kita etikat kita aja kita bahas tak ada etikat orang. Lalu kenapa kita berdoa menengadah ke atas? Allah Maha segalanya. Kenapa kita berdoa? Allah Maha segalanya. Kenapa kita menghadap Baitullah? Hakikatnya maasi perintah Allah yang memerintahkan kita menghadap Baitullah. Jadi ini Allah itu di situ kah? Coba lihat Pak. Pian sembahyang di kapal. Itu Guru Haji Abdul Hamid sin hunjur di Gasingko uyuhan dan sehatlah di pas acara di hajatakan orang benar. Karena lawan Pak Haji Muhammad Dor berdua bebolang. Jadi segung dari Tunisia, segung dari Maroko. Ulun gak tahan. Gitu orang gosokannya mantap, gitu ulun gosokannya kurang. Sudah sin sehat, tapi negara garingan ini non sehat. Nah, sidin kan di kapal rancak tah. Orang sembahyang di kapal lah. Itu nang wajib menghadap Baitullah waktu takbiratul ihram aja. Allahu Akbar. Nah, ini waktu takbiratul ihram aja. Sisanya kapal bergoyang tadi sempat beiring. Jadi takbiratul ihram darurat masalahnya nih. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal bergerak, kan sobat bergerak. Bergerak aja. Oh, aduh sah. Bahari tahun 90-an ingat lah Pak, kapal Kalimoto, Tata Mailau, Karakatau, Sirimau. Kalau sekolah di Jawa pakai kapal bahari, pesawat tuh larang. Jadi hendak
Ma antar sakampungan pakai taksi kuning. Segangan tak kula-kula. Nah, hendak belabuh kayak ini nah, penyanyian dulu. Jadi ada lagunya Dina Mariana, Cinta Batas Kota. Apa ulun? Apa? Lawan Tommy Jipisa waktu itu. Ngaran pahapalan ningali hae lah. Oh, penyanyi. Oh, biduan bejauh kayak itu nya. Ah, bejauh. Nah, sampai yang di kapal tuh nah. Takbir ihramnya menghadap Baitullah. Di pesawat pang haluan. Kada kawa gitu batur, kecuali pesawat yang terakhir lah. Belum lagi aktif di Indonesia. Kemarin datang ke Bali, Emirat. Kalau kada salah Airbus 380.000. Itu pesawat itu Pak, daya tampungnya 700 lebih dan di dalam pesawat ada musola. Cuma belum aktif lagi. Kenapa belum aktif? Maskapai lain Garuda belum bisi. Amon Etihad Qatar pulangan karena pesawat paling kanyang makanan tuh Qatar Airlines. Tuh Qatar tuh makanannya 24 jam. Nah, jadi kalau pesawat lain punya tuan rumah udah kan bisi pesawat gitu lagi jangan coba-coba masuk. Makanya bukannya ke Bali kemarin kan. Ada ke Jakarta. Karena ini membawa umrah Pak, otomatis bisa murah. Kenapa jadi murah? Kelas bis dan di dalamnya ada musola. Mah panjang umur naik juga kan itu leh. Nah, amun ada musola ini berarti kena awal kita menghadap Baitullah. Karena ada musola, pesawat bermusola. Ya Allah ya Rasulullah. Wah ini mobil gin bawisi. Ada mobil bawisi, camper van namanya. Mobil bawisi. Wisi itu kan mobil bawisi lah. Ya Allah ya Rasulullah. Panjang umur. Cuma jangan halus longgonol kayak bis lah bawisi, bis aja bawisi kan. Nah, jadi maksud ulun orang sambayang di kapal tuh nah kada menghadap Baitullah karena darurat, kecuali waktu takbir ihram. Orang menghadap pesawat itu kan kada apa ngaraja kada harus menghadap Baitullah karena darurat. Artinya hakikatnya bukan menghadap di mana ia menghadap Baitullah, itu hakikatnya adalah bukan di situ Allah tapi maasi perintah Allah. Kalau lagi darurat kemanapun menghadap, termasuk seperti di dalam pesawat terbang. Nah, ini nang pesawat terbang nih lah. Nah, lalu pulang. Ini tinggal 10 hari aja lagi Guru Abdullah, panitia sibuk nih meletakkan ngerawang Sabtu dulu lah. Mudahan sukses dan lancar. Apa yang dihayal belum tentu di fakta. Jadi santai aja. Pelatih yang hebat tuh tenang dengan kondisi apapun. Tapi sentayong diampihi lah. Kenapa alasan sentayong diampihi Pak? Menurut ulun sebagai guru bukan pengamat, itu karena bahasa. Jadi nggak bisa bahasa Inggris. Nah, sedang pemain kan banyak orang Belanda, makanya dipilih pelatih Belanda. Demikian pemirsa yang berbahagia, jauhnya mengisahkan itu. Bahasa itu penting loh. Komunikasi itu penting. Tujuan sama tapi membahasakan beda. Itu bahaya. Kita berbahasa menegur anak. Bahasa itu kan penting. Bahasa komunikasi itu kan penting. Padahal tujuan sama, cuman cara menyampaikan berbeda. Pemahamannya lain. Halal dengan apa? Kada halal lawan haram itu beda. Bahasanya, tapi intinya sama. Apa hukumnya nih guru? Kada halal. Apa nih hukumnya guru? Haram. Kan beda. Bahasanya, tapi hakikatnya sama. Nah, bahasa. Kalau bahasa dakwah ini kan lebih condong kepada kada halal. Nah, itu. Kita ini kan bila anak bertakon apa hukumnya bah? Haram. Bila orang bertakon apa hukumnya bah? Kada halal. Apa maksud ulun Pak? Santai di luar, keras ke dalam. Ada kita kan kayak ini. Begitu orang bertakon haram, begitu anak bertakon lawan bini, ya kada halal. Itu kan letoy karena hukum. Mestinya ke diri dulu yang keras, baru keluar yang lembut. Nah, jadi maksud ulun, nah banyaklah hikmah-hikmah di balik ini, di balik nang mustahil Allah bertempat. Jadi dimanapun kita ada, Allah tuh pasti melihat kita. Dimanapun kita ada, Allah tuh pasti mengetahui kita. Dimanapun kita ada, Allah tuh pasti mendengar kita. Sedetik pun Allah itu kada bertahan daripada melihat kita.
Sedetik pun Allah tuh kada beambihan daripada memperhatikan kita. Sedetik pun Allah itu kada beranai dari mengetahui dan mendengar serta melihat kita. Jadi apa digalauakan, amun Allah tuh selalu memperhatikan kita. Nah, jadi tetap posisi tenang. Ya, nih kalau dilihat data nih, apa ngarannya, gelombang apa, banyu sudah turun nih lah. Nah, banyu sudah turun. Jadi Allah tuh maha bijaksana, maha adil, maha segalanya, luar biasa. Contoh lah, pian mendengarlah Gunung Merapi Pak, nang Mbah Marijan. Nah, belum ketemu kemarin lawan pengusaha pasirnya yang di Gunung Merapi. Malam apa itu? Ketemu pengusaha namanya itu pakai SOP juga tuh. Jadi residen, ulah hanya tahu Gunung Merapi itu plus dia meledak ya lo, meledak. Meledak pang keluarlah apinya. Banyak musibah tuh, kasihan. Ternyata pas setelah itu tahulah nikmatnya luar biasa. Saban hari pasirnya tuh keluar dari Gunung Merapi itu. Jaresidin lah yang pengusaha besar di situ. Jaresidin sehari itu kada kurang dari 1000 kubik. 1000 kubik itu lebih 1000 truk loh Pak. Jadi bila karena rumah itu Pak pasirnya dijual. Inya menjebak pada situ, rumahnya di kota. Jadi mun kawa meletus jadi sini lah. Jadi pasirnya keluar juga itu nah. Cuma ada gunung sini, kegunungan aja banyak. Maksud ulun apa? Kita melihatnya kasihan, tapi di balik ujian ada nikmat yang disembunyikan oleh Allah. Saban hari dapat duit buahnya. Bila karena kapling tanah jual buahnya, yang mau uruk jalan tol itu kan pasir itu tuh. Bukan mengirim dari Kalimantan lagi tuh. Dulu kan Kalimantan Barat tuh kirimnya tuh. Nah, jadi maksud ulun apa aja nang kita nih nah. Penjualan kah, ada payo di balik ujian, pasti aku yakin ada kasih sayang yang disembunyikan Allah. Di balik garing, pasti aku yakin karena Allah nih nang mengulahkan ini berataan. Di balik ini ada kasih sayang yang diberikan Allah. Nah, mudah-mudahan lah kita berkat kita memahami itu nang hujan kan jangan dimamai. Apa di balik ujian ada nikmat yang disembunyikan oleh Allah. Mudahan ada berkat lah. Mudahan acara UAS datang di sini tanggal 19, 10 harian lagi lah. Ya panitia nih berataannya kalau mudahan sukses. Nah, status mulia, fungsi jauh lebih mulia. Secara status bini nang harat, tapi secara fungsi pembantu yang hebat. Jangan sepelekan peran pembantu. Karena mun pembantu parai sabinggo, cagar sakit kepala bini pian. Ya kalau amun bini hilang seminggu bisa bini pulang. Secara status mulia wali kota. Secara fungsi jangan ditiadakan tukang bersih sampah. Amun tukang bersih sampah di Banjar nih Pak istirahat seminggu apa kabar Banjar? Harok tahu lah kawan ya. Jadi maksud lu dalam organisasi itu jangan ditiadakan hal-hal yang sepele. Karena yang sepele itu fungsinya luar biasa. Nah, mudahan kerja sama tim berataan lah. Yang timnya dari atas sampai ke bawah saling mengisi, ada saling behirian. Jadi nyumbang duit sudah ada. Nyumbang pikiran, jangan kakayulun nih kau mau nyumbang pikiran aja duit ketemu banyak. Nah, nyumbang tenaga anak muda, nang sebuting nang ulun jaga jangan sampai terjadi nyumbang pandirwara. Biasanya menyumbang pandir ini pian kada nyumbang duit, biasanya kayak itu pang leh. Survei membuktikan. Ya menyumbang yo pang. Jadi mudah-mudahan sukses acaranya. Mudahan kita niat lillahi ta'ala aja lah berataan. Jadi bekerja sama tim yang bagus. Pemain sehebat Ronaldo atau Messi kalau sorangan pasti kalah. Tapi kalau tim yang bekerja sama insya Allah akan terjadi kelancaran, kesuksesan dan sebagainya. Nah mudah-mudahan acara kita akan datang
benar-benar mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Minta halal, minta ridha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin.